Buat kalian semua yang pengen cepat-cepat nikah dan pengen cepat-cepat membangun hubungan keluarga, tapi belum memiliki modal ataupun tabungan yang cukup, aku sarankan kalian berhenti dulu, tunda dulu keinginan kalian, kumpulkan modal dan jangan coba-coba untuk mengambil tindakan nekat ataupun instan dengan berbagai hal yang buruk, karena kadang bisa berakibat fatal bagi diri kamu sendiri, seperti yang dialami oleh salah satu pria berinisial MR yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, yang karena keinginannya untuk cepat-cepat menikah, nekat untuk membegal dan merampok seorang supir taksi online, namun aksinya gagal dan berujung pada ia ditahan di kantor polisi. Begini ceritanya. Perkenalkan, dia adalah MR, seorang pria yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, yang memiliki seorang pacar yang dimana pacarnya itu menuntut agar cepat menikahi dirinya. Saat itu MR baru berusia 21 tahun dan pada saat itu MR mengaku bahwa ia belum memiliki tabungan dan modal untuk menikah. MR pun kemudian berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, teman-teman. Dan setelah ia memutar otak dan juga mencari solusi, akhirnya solusinya jatuh pada suatu tindakan yang bisa dibilang kriminal, yaitu tindakan pembegalan dan perampokan. Ia pun kemudian merencanakan untuk melakukan aksi perampokan dan pembegalan, dan target kali ini adalah pada taksi online. Setelah mantap dengan rencananya, ia kemudian melancarkan aksinya. Pada suatu malam di tanggal 22 Oktober 2021, MR kemudian menjalankan aksinya. Ia kemudian memesan taksi online yang dimana MR pada saat itu berada di Jembatan 5, Jakarta Barat. Kemudian ia memesan taksi online dan setelah menunggu beberapa saat, taksi online itu pun datang. Kemudian tujuan mereka adalah menuju ke Tangerang, Banten. Sepanjang perjalanan, sang supir taksi online atau si korban ini tidak merasa aneh dengan gelagat dari MR. Yang supirnya tahu adalah menyetir mobil dan mengantarkan penumpangnya ke tujuan, yaitu di Tangerang, Banten. Sekedar info bagi teman-teman semua bahwa taksi online yang akan menjadi korban ini bernama Pak Koirudin yang berusia 64 tahun dan sudah tergolong tua. Oke, kita lanjut. Sekitar pukul 23.00 pada saat itu mereka sudah berada di Jalan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Kemudian MR pun mulai menjalankan aksinya, teman-teman. Di saat itu ia kemudian menyuruh supir taksi itu untuk berhenti dan tanpa basa-basi, dan setelah supir itu memberhentikan mobilnya, MR ini langsung menjalankan aksinya. Ia kemudian langsung mengambil pisau dan langsung menusuk Pak Koirudin di bagian leher, pelipis dan juga lengannya. Pada titik ini mungkin teman-teman berpikir bahwa Pak Koirudin langsung terkulai lemas dan mungkin langsung meninggal. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pada saat itu, Pak Koirudin kemudian langsung melakukan serangan balik. Ia kemudian melukai tangan dari MR ini, entah itu menggunakan pisau rampasan ataupun sekedar memukul. Ia kemudian melanjutkan dengan memukul bagian dada MR. Dan pada saat itu tanpa disangka, MR langsung jatuh pingsan. Dengan tenaga yang tersisa, kemudian Pak Koirudin kemudian meminta tolong kepada orang sekitar. Notis dengan adanya suara minta tolong, warga sekitar pun kemudian keluar dan mencari sumber suara tersebut, dan akhirnya sumber suara tersebut jatuh pada sebuah mobil yang terparkir. Dan setelah mereka mendekati mobil tersebut, mereka mendapati dua orang yang telah terkulai lemas. Tanpa basa-basi, mereka kemudian langsung mengamankan kedua orang tersebut ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Malaraja, untuk mendapatkan perawatan. Setelah siuman, MR pun langsung dijemput oleh pihak kepolisian untuk diamankan di kepolisian terdekat dan akan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus kriminal yang ia lakukan. Wah, gila sih. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ceritanya menjadi pelajaran bagi kamu semua di sana yang pengen cepat-cepat nikah tapi belum memiliki modal. Pesan saya mungkin kerja sih. Oke, demikian dulu cerita dari saya dan semoga menjadi edukasi bagi kamu semua di luar sana. Sekian dan bye-bye.